Nah, kemudian juga ada lubang yang ke-12. Tadi lubang yang ke-11 adalah lubang semesta atau lubang pori-pori. Nah, ada juga lubang yang ke-12, yaitu lubang yang dibuat oleh setan. Nah, ini artinya seperti apa? Kapan setan membuat lubang pada tubuh kita? Bagaimana caranya setan membuat lubang pada tubuh kita? Dan apa tujuannya, apa manfaatnya? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Dan selanjutnya untuk bahasan kita, untuk obrolan kita sekarang ini adalah kita akan membahas lubang yang dibuat oleh setan pada tubuh kita manusia. Dalam hal ini kita masih berbicara tentang evolusi kesadaran. Kita masih berbicara tentang perjalanan menggapai kepada kesadaran murni. Kita masih berbicara tentang perjalanan mencapai kepada kemakrifatan. Apakah di dalam tubuh kita ada lubang yang dibuat oleh setan? Kapan setan membuat lubang pada tubuh kita? Bagaimana caranya setan membuat lubang pada tubuh kita? Dan apa manfaatnya, apa tujuannya setan membuat lubang pada tubuh kita manusia? Sesungguhnya Allah, Tuhan telah menciptakan lubang-lubang pada tubuh kita manusia. Begitu juga setan menciptakan lubang pada tubuh manusia. Allah Tuhan telah menciptakan lubang-lubang pada tubuh manusia adalah untuk kesehatan manusia, untuk keselamatan manusia, untuk keseimbangan tubuh jiwa raga manusia. Tuhan Allah telah menciptakan lubang-lubang. Ada lubang yang utama, ada 9 lubang. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, 1 lubang mulut, 1 lubang kelamin, 1 lubang anus. Kemudian ada juga yang disebut dengan lubang yang ke-10, yaitu pusar kita. Ada juga yang disebut dengan lubang yang ke-11, itu adalah pori-pori, yang disebut juga dengan lubang semesta. Jadi kesemua lubang itu mempunyai makna, mempunyai peran masing-masing. Ada peran yang berbeda, jadi di antara lubang-lubang yang Tuhan ciptakan, yang Allah ciptakan, ada peran yang berbeda, juga ada peran atau ada makna yang sama. Nah, misalkan lubang telinga, lubang mata, kedua lubang mata. Salah satu fungsinya adalah, salah satu maknanya adalah untuk melihat. Kemudian lubang telinga, salah satu fungsinya adalah untuk mendengar. Kemudian lubang hidung, salah satu maknanya adalah untuk kita bernapas. Kemudian lubang mulut, salah satu fungsinya adalah, di antara fungsinya adalah untuk makan kita, untuk minum, untuk berbicara. Kemudian lubang kelamin, salah satu fungsinya adalah untuk membuang kotoran atau urin. Kemudian juga lubang pori-pori atau lubang semesta,
Salah satu fungsinya adalah untuk membuang kotoran juga melalui keringat yang keluar dari pori-pori. Jadi lubang-lubang yang telah Tuhan ciptakan ada fungsinya masing-masing, ada kesamaan fungsi ya di antara lubang-lubang itu. Kesamaan fungsinya adalah untuk mengeluarkan kotoran-kotoran, racun-racun, energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian juga ada lubang yang ke-12. Tadi lubang yang ke-11 adalah lubang semesta atau lubang pori-pori. Nah, ada juga lubang yang ke-12, yaitu lubang yang dibuat oleh setan. Nah, ini artinya seperti apa? Kapan setan membuat lubang pada tubuh kita? Bagaimana caranya setan membuat lubang pada tubuh kita? Dan apa tujuannya, apa manfaatnya? Ketika kita manusia berserikat atau bekerja sama dengan nafsu yang tidak baik, atau kita mengikuti nafsu yang tidak baik, baik itu di dalam pola hidup, di dalam akhlak, maupun di dalam ilmu. Nah, misalkan contoh, kita berserikat dengan nafsu yang tidak baik di dalam pola hidup. Misalkan kita sering mengkonsumsi makanan-makanan, minuman-minuman yang mengandung bahan-bahan yang mengandung zat-zat yang beracun atau zat-zat yang membahayakan bagi tubuh kita. Semakin kita sering melakukan hal itu, semakin kita sering berserikat dengan nafsu yang tidak baik, itu sama saja kita memasukkan racun-racun, kotoran-kotoran ke dalam tubuh kita dan menyimpan di dalam tubuh kita. Nah, belum lagi kita berserikat dengan nafsu yang tidak baik dalam akhlak, di dalam ilmu. Nanti semakin banyak racun-racun, kotoran-kotoran yang tersimpan di dalam tubuh kita. Dan akan semakin banyak juga energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Nah, nanti itu apabila lubang yang 9 tadi, lubang pori-pori atau lubang semesta, sudah tidak mampu lagi mengeluarkan racun-racun, kotoran-kotoran, dan energi negatif yang ada di dalam tubuh kita. Nah, maka nanti akan ada keadaan yang baru, keadaan seperti apa? Jadi kelebihan kotoran yang berlebihan tadi, energi-energi yang berlebihan tadi akan keluar dari tubuh kita dengan cara yang lain, dengan caranya sendiri. Nah, misalkan nanti dengan cara tumbuh bisul, maka keluarlah nanah atau kotoran di situ, atau bisa timbul korengan pada kulit kita, pada daging kita. Nah, keluar nanah di situ, keluar kotoran di situ. Bisa juga tumbuh tumor, kanker, dan lain-lainnya. Nah, jadi kotoran-kotoran, racun-racun, energi negatif yang berlebihan itu akan keluar dengan cara sendiri, dengan cara seperti yang saya sebutkan barusan. Kenapa? Karena lubang yang 9 dan lubang pori-pori, lubang semesta itu tidak lagi mampu mengeluarkan kotoran-kotoran yang berlebihan tadi, energi-energi negatif yang berlebihan. Nah, itulah yang disebut dengan lubang yang dibuat setan pada tubuh kita manusia. Jadi artinya lubang yang dibuat setan pada tubuh kita manusia bukan artinya setan membawa bor atau alat untuk melubangi tubuh kita, kemudian melubangi tubuh kita. Jadi bukan seperti itu. Lubang yang dibuat setan pada tubuh kita adalah hanya makna kiasan saja.
Itu artinya tadi ketika kita berulang-ulang berserikat, bekerja sama dengan nafsu yang tidak baik, maka akan muncul hal-hal yang tidak baik, bisa berupa yang saya sebutkan tadi. Itulah lubang yang dibuat setan, rasanya menyakitkan. Jadi siapa saja yang sudah terjadi di dalam tubuhnya atau pada tubuhnya, atau sudah terdapat, sudah berada pada tubuhnya itu lubang-lubang yang dibuat oleh setan, maka akan merasakan sakit, akan merasakan penderitaan. Nah, kita bandingkan dengan lubang-lubang yang dibuat oleh Allah. Lubang-lubang yang dibuat oleh Allah, oleh Tuhan adalah untuk kesehatan kita, untuk keselamatan kita, untuk keseimbangan tubuh jiwa raga kita, untuk keselamatan kita, dunia bahkan kepada akhiratnya nanti. Ini adalah antara lubang yang dibuat oleh Allah dan lubang yang dibuat oleh syaitan. Nah, kita harus memahami hal ini supaya kita sehat, selamat, dan seimbang kehidupan kita. Nah, ini harus kita pahami. Nah, kemudian kita juga sedikit demi sedikit kita tinggalkan berserikatan atau bekerja sama dengan nafsu yang tidak baik. Apabila kita sudah mampu, alangkah lebih baiknya kita tinggalkan semuanya. Semua bentuk perserikatan, semua bentuk kerjasama dengan nafsu yang tidak baik, baik itu di dalam pola hidup, baik itu di dalam akhlak maupun perserikatan atau kerjasama di dalam ilmu-ilmu. Ya, dengan hawa nafsu yang tidak baik. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini, untuk obrolan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan tentunya salam untuk kita semua.